Udah siang Kak Sandro. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak perlu menyebutkan nama dan identitas karena percakapan kita akan masuk konten YouTube. Bagaimana Mbak? Oh iya oke Mas. Ini aku mau nanya, itu kalau misalkan menyerahkan diri gitu? Ya bagus. Iya, terus ditanya apa aja gitu, maksudnya kan biasanya kan udah ada ya yang kayak pulang Indo gitu. Banyak. Iya, ditanya terus misalkan kayak gitu langsung dikasih kertas gitu, apa gimana? Nanti gini ya, sampean lapor ya. Setelah sampean lapor, sampean menyerahkan diri kan ditanya ya. Pertama kali datang, baru nanti sampean ditanyain. Ibaratnya janjian nanti minggu depan atau tanggal berapa kamu datang lagi ke sini. Nah, mereka bilangnya gitu, nggak langsung, jadi didata dulu, bikin appointment. Jadi bikin appointment, baru ketemu tanggal berapa lagi. Nah, baru yang ditanya-tanya yang tanggal itu tadi. Pertemuan kedua, pertemuan pertama sampai lapor. Pertemuan kedua baru ditanya-tanya kenapa kok sampean OS, kenapa OS, ABCD, bla 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 bla, ya dijawab aja sesuai dengan apa yang sampean jalani ABCD. Nah, terus saya ini mau pulang. Ya sudah, setelah pulang nanti di situ sidang sekali atau apa, terus ada penerjemahnya, entah pertemuannya cuma 2 kali atau 3 kali. Biasanya 3 kali pertemuan. Setelah 3 kali pertemuan tapi sampean nggak dimasukin karena sampean menyerahkan diri dengan sukarela kan. Nggak perlu, ada yang perlu masuk sel tapi ada yang enggak. Tapi rata-rata sih kalau menyerahkan diri dan mau pulang biasanya sih enggak. Cuman sampai nanti disuruh beli tiket untuk pertemuan yang terakhir. Nah, setelah pertemuan bukti tiketnya sudah ada jelas, terus dilihat paspornya sampean kan. Nah, kita nggak ngerti paspor apa semuanya kan ditahan di awal. Nah, paspor kan sampean masih pegang, lah itu masih berlaku atau tidak. Kalau seandainya nanti tidak berlaku, ya dari imigrasi ngasih surat. Setelah ngasih surat apapun itu, baru sampean ke KJRI untuk bikin SPLP. Jadi surat yang 1 kali pulang ke Indonesia. Ya udah selesai, nggak ada masalah, nggak usah ada yang perlu ditakutkan. Selama nggak ada rekodnya maling, kan ada yang gitu loh. Dengerin saya ngomong dulu. Selama sampean nggak ada rekodnya, nggak ada rekod maling, nggak ada rekod mukulin orang, buang sampah sembarangan atau ngerokok sembarangan, ya aman-aman aja. Siapa lagi yang mau ditakutkan? Bingung? Mumet ndase apa-apa? Iya kan belum dijalanin jadi mumet ndase. Sudah bawa duit cukup tah mau pulang? Ya, iya cukup buat tiket nanti buat di luar gitu. Kenapa kok buru-buru mau pulang? Apa wis gak betah? Iya nggak buru-buru, orang udah kayak udah di planning gitu mau pulang gitu, udah kan di sini itu berapa tahun? 20? Baru setahun. Iyalah, tak kirain OS-nya 15 tahun atau 20 tahun. Ternyata masih setahun. Baru. Ya nggak apa-apa. Masih baru. Slow aja, tenang, nggak ada masalah, dijawab aja. Iya. Gitu aja. Tapi terus yang pasti di blacklist ya kalau misalkan itu udah OS. Ya makanya gini. Nggak bisa kesini. Makanya gini, sampean kan overstay. Nanti coba tanya ya sama mereka. Kamu kan imigrasi. Setelah kira-kira saya menyerahkan diri, kira-kira kalau saya apply visa, ya kira-kira harus berapa tahun? Atau aku selamanya nggak bisa ke Hong Kong gitu. Halo? Sinyalnya nggak ada lagi di itu. Nah, jalan.
Jadi sampean nanti tanya ke Iya. mereka sekalian. Kalau udah misalnya kelar, Sir, saya boleh bertanya, gitu aja. Tanya apa kamu kalau bisa. Kalau dia misalnya, kira-kira saya nanti bisa proses lagi ke Hong Kong nggak? Kalau bisa harus kayak gimana, harus seperti apa, harus bagaimana. Nanti ya jawabannya dia apa, sampean sendiri yang jadi tahu. Kalau sampean sudah tahu, boleh kasih tahu saya, berbagi info. Oke. Jadi yang jelas Oke. sampean tenang saja, karena sampean sudah mau datang mengakui dan menyerahkan diri, itu sudah hal yang baik. Itu pasti diterima baik sama mereka. Oke. Selama sampean nggak ada catatan buruk. Tak pikir wis 20 tahun, Mbak, tiba aja setahun. Setahun berarti wis duitnya wis cukup berarti. Enggak, ada hutang bank, jadi nanti kalau nggak di-storein tiap bulan gitu. Oh, kabur aja lah mulai Indonesia. Iya. Nah, karena ada setoran bank ini juga kita lihat. Ya nggak masalah di sini. Nah, makanya kita lihat, karena sampean kan gitu. baru ngomong sekarang. Sampean tadi ngomong ada masalah nggak, kan aku bilang. Ya kalau nanti tinggal dilihat aja imigrasi apakah tahu catatan sampean ada utang. Tapi bagaimanapun kalau nggak bisa ngelunasi ya bilang aja ke banknya bangkrut, gitu aja tuh. Kerjaan nggak cukup atau bagaimana kan gitu. Nek utang sama rentenir ya nggak ke di-tag sama imigrasi. Tapi kalau utangnya sama bank, nah kita lihat seperti apa nanti hasilnya. Nah, nek kalau itu sampean tanya, kalau sampean tanya blacklist dan tidak, saya kemarin tanya sama PT, dia pernah punya utang di bank. 2 kali saya gagal menerbangkan teman-teman yang nggak jujur. Yang nggak jujur kalau dia masih punya hutang. Oh gitu. Iya, aku punya hutang, terus udah lunas sih di prim. Nah ya sudah, kalau lunas, utang udah aku lunasin. Kalau lunas ya nggak ada masalah. Tapi kalau masih punya utang, ya itu yang saya nggak ngerti kebijakannya imigrasi akan gimana. Makanya. Halo? Iya, makanya aku itu apa namanya? Bertahan di sini itu buat ituin hutang, terus ya ada yang di rumah gitu. Sekarang udah beres ya, pengen pulang gitu. Udah cukup mau beli. Terus kalau mau beli tiket ke Mas Sandro apa Miss Yuni bisa gitu kan? Miss Yuni kan bisa tuh si Miss Yuni. Miss Yuni kan tiket juga ada. Order aja sama dia. Iya, pengennya paling yang beli yang paling murah gitu ya, paling ya kan 1 kali jalan paling berapa ya kira-kira ya Mas? Alah, paling kalau sampean dapat bagus ya. Pokoknya sebelum Juni sama Juli. Juni di awal masih lumayan. Ya 1.500 2.000 lah dapat naik Scott. Oh iya. Itu langganan saya itu. Gak apa-apa lah, yang penting naik. Iya, yang penting udah nyampe Indonesia. Iya, naik Scott, naik Tiger. Aku pengen pulang. Misalkan kalau aku pengen kesini lagi, nelfon Mas Sandro apa Miss Yuni gitu bisa kan? Misalkan, aduh aku nggak ada catatan itu baik enggaknya kan, nanti dilihat kan. Makanya sampean tanya dulu sama imigrasi. Iya. Kira-kira aku masih bisa cari uang di sini nggak? Kalau aku misalnya bisa cari uang, aku harus kayak gimana? Aku sebenarnya butuh gitu. Nah kemarin aku OS itu karena pekerjaan di dalam itu nggak banyak ada persoalan. Ceritakan aja sesuai seperti itu. Nanti tanggapan mereka seperti apa, dan sampean boleh juga balik nanya. Yang pertama ya dia pasti banyak nanya, kita jawab. Nanti terakhir, Sir, Muisi, sorry, aku boleh tanya nggak gitu. Kamu mau tanya apa gitu. Nanti kalau ketemu petugas yang baik kan enak. Karena nggak semuanya dapat petugas yang baik gitu. Kadang-kadang ya ada sing nyengil atau apa gitu, tapi ya positif aja, positif thinking aja gitu. Iya. Gak usah khawatir gitu. Nah sampean kemarin telepon ke Miss Yuni nggak dikasih tahu sama Miss Yuni? Ya dikasih tahu, cuman kalau menyerahkan laporan aja dulu kan gitu kan. Nanti kan ada panggilan lagi apa telepon gitu kan. Terus nggak usah takut, kesana aja. Tapi aku kayak masih bingung gimana ya. Kayak belum itu. Pertama paling nggak ada masalah, nanti sampean pulang lagi, baru kedua yang agak lama. Nah kalau yang kedua nanti usahakan bawa jaket, usahakan makan dulu, karena
pasti ditanya-tanyain itu pasti akan lama dan pasti AC-nya dingin. Oke. Jadi biar nggak masuk angin, biar sudah kenyang juga, bawa minum juga. Oke. Ya, nggak usah khawatir Mbak, nggak ada masalah. Iya. Ya, tenang aja ditenangkan hatinya. Nanti siap-siap pulang, dan sambil ditanyakan. Kalau sampai nanya proses sama saya, sama Miss Yuni, PT ku yang berontak Mbak. Pernah ada rekod dan catatan overstay. Ya PT yang pasti nggak mau ribet. Kalau kalau sampean mau, sampean bisa bahasa Kantonis, datang aja ke Makau. Ada uang. Bisa kalau Kantonis? Nah, iya. Kantonis sih bisa, Inggris bisa. Makanya ke Makau. Masih ada kesempatan. Tapi langsung aja datang. Jadi cari kerjaan. Enggak, langsung ke Makau aja. Langsung. Kalau langsung? Makau nggak sama Indonesia. Makau nggak ada kerjasama sama Indonesia. Oh gitu ya. Jadi langsung datang aja. Sampean jadi gini lah. Kalau uang sampean masih cukup, begitu pulang dari Indonesia, udah nyampe di Indonesia, ya kan? Setelah nyampe di Indonesia, habis itu sampean ada sangu lagi, siap-siap berangkat ke Makau. Cari kos-kosan di Makau. Kos-kosan di Makau itu kan paling sebulan 1.000. Sampean siap 1.000, sampean cari kos-kosan sambil cari kerjaan-kerjaan. Langsung datang aja. Itu masih bisa, masih ada kesempatan sampean di Makau. Kalau sampean mau tantangan yang lebih ekstrim lagi, ya ke Kanada, ke Vancouver. Itu banyak orang Hong Kong yang bisa bahasa Kantonis. Restoran-restoran, tapi yang nggak tahu ilegal apa tidak. Enggak lah. Enggak kan? Sampean tanya ke saya, kesempatan untuk bekerja. Lah saya kan nggak jadi manusia nggak suka gini loh. Kalau orang udah cacat, udah kamu nggak bisa, kamu nggak diterima, kamu buruk. Saya bukan manusia yang tipe seperti itu. Selama seseorang masih mau berjuang dan berusaha, jalan itu pasti masih banyak. Bisa dipahami nggak sampean? Ya bisa Mas. Ya nggak apa-apa, nanti suatu saat kalau sampean udah nyampe di Indonesia, ya aku seneng nek sampean mau telepon ke saya menceritakan tentang OS-nya, menyerahkan dirinya. Jadi biar apa? Biar dapat pembelajaran buat teman-teman yang OS kalau mau menyerahkan diri itu nggak takut gitu loh. Iya. Itu kan semakin dilihat banyak orang, semakin orang ngerti, semakin orang paham kan pahalanya sampean akeh. Oke. Iya, ya, nggak usah khawatir. Iya, kalau ada yang nggak jelas lagi boleh telepon lagi. Oke Mas, makasih informasinya Mas. Semangat ya, nggak usah bingung. Tak doakan semuanya baik-baik saja, sehat nyampe Indonesia ketemu keluarga lagi. Oke? Ya amin. Makasih Mas. Assalamualaikum. Buat teman-teman semua yang mau menyerahkan diri, itu langkah awal yang baik, dan selalu berpikirlah bahwa di mana manusia itu tempatnya salah, dan pada saat manusia yang salah, tidak seharusnya juga kita sebagai manusia yang lain menyalahkan dia seumur hidup. Karena bagaimanapun Gusti Allah masih bisa memberikan maaf. Kenapa kita yang jadi manusia tidak bisa memaafkan? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.